Ada banyak orang-orang percaya yang hari ini mungkin kecewa, marah dengan Tuhan karena merasa bahwa dalam perjalanan kehidupan ini mereka selalu mengalami kegagalan baik dalam bangun bisnis, bangun karir, bangun rumah tangga. Memang pemikiran orang bahwa Tuhan adalah penentu kesuksesan, tetapi kita tidak bisa memungkiri firman Tuhan bilang begini, jangan sesat, Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu pula yang dituainya. Baik, shalom bersama Masia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda tapi luar biasa. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini saya kembali lagi ingin berbagi dalam apa yang Tuhan taruh sebagai sebuah pengertian untuk memberkati kita sekalian. Dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 berkata begini, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari teks ini kita akan belajar tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya secara kontekstual, bagian yang saya kutip dalam teks Keluaran 33 ayat 15 tadi adalah peristiwa di mana ketika orang Israel melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yaitu membuat anak lembu ketika Musa pemimpin mereka sementara berhadapan dengan Tuhan, dan mereka dibawa melakukan sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan. Dan tentunya Tuhan begitu marah. Tuhan bilang kepada Musa bahwa Tuhan tidak lagi mau berjalan bersama dengan mereka, dan Musa berkata dalam doanya bahwa satu konteks yang kita baca adalah bahwa kalau Tuhan tidak membimbing atau berjalan bersama kami, jangan suruh kami melangkah. Dalam artian Musa berkata bahwa walaupun dia sebagai pemimpin yang memang di dalam kepemimpinan dia banyak mujizat yang sudah Tuhan kerjakan, dan Musa merasa bahwasanya itu semua bukan karena dia tapi karena Tuhan. Bahwa keberhasilan dan kepemimpinan mereka bagaimana keluar dari Mesir, yang menjadi kerajaan yang luar biasa ditakuti pada waktu itu, dan bagaimana Tuhan menghukum Mesir, bagaimana Tuhan menyertai mereka melewati Laut Teberau, dan itu menjadi pengalaman tersendiri, experience bagi Musa. Makanya dari teks ini saya hendak mengajak kita untuk mari kita belajar tentang konteks ini. Memang kalau kita dapati bahwa ada banyak orang-orang percaya yang hari ini mungkin kecewa, marah dengan Tuhan karena merasa bahwa dalam perjalanan kehidupan ini mereka selalu mengalami kegagalan baik dalam bangun bisnis, bangun karir, bangun rumah tangga, dan semua dilimpahkan seolah-olah itu karena Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua alasan mengapa orang mengalami kegagalan. Yang pertama, orang mengalami kegagalan karena berjalan tanpa Tuhan. Saya rasa jelas sepadan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, ini penting, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang gagal karena berjalan di luar rencana Tuhan atau di luar agendanya Tuhan. Ya, bisa dikatakan berjalan di luar firman-Nya Tuhan. Ya, karena agenda Tuhan ada dalam firman. Rancanganku, rancangan damai sejahtera untuk membawa kamu kepada masa depan penuh harapan, bukan kecelakannya. Itu kan semua itu ada di dalam firman-Nya.
Makanya kalau kita mau lihat bahwasanya di catatan lain yang berbeda, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, bahwa kunci keberhasilan kesuksesan adalah ketika orang merenungkan firman gitu kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti Yosua pasal 1 ayat yang ke 8. Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Dengan demikian, jadi ketika orang merenungkan, dia faham, mengerti gitu kan, maka dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, agendanya kan ada di situ. Maka hasilnya dia akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terus poin yang kedua tadi, bahwa berjalan di luar agenda Tuhan, kita bisa melihat dari kehidupan Lot. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7, firman Tuhan bilang begini, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Jadi Alkitab memberi keterangan bahwa Lot itu benar. Tapi kenyataan hidup Lot memprihatinkan, miris. Ketika Tuhan tunggang balikan Sodom Gomora, Lot bangkrut. Tadinya dia diberkati bersama dengan pamannya Abraham, orang yang beriman itu. Istrinya meninggal dalam bencana. Baru yang ketiga, dia mengalami aib dalam keluarga. Anak-anaknya, dua-duanya perempuan, hamil dari Lot sendiri. Dan ini tragis Bapak Ibu. Nah, apakah kita mau berkata bahwasanya itu semua karena Tuhan? Oh, enggak. Ya, justru ketika ada orang berkata bahwa kita harus hidup benar sehingga Tuhan lindungi, luputkan, ya berkaca dari kehidupan Lot bahwa tidak cukup orang hidup benar. Ya, karena kalau kita pelajari tentang Lot, ya, yang pertama dimulai bahwa keputusan Lot memilih lembah Yordan dalam Kejadian 13. Itu bukan karena keputusan Tuhan. Ayat 10 dia berkata, lalu Lot melayangkan pandangannya, lihatlah lembah Yordan seperti taman Tuhan. Jadi keputusan itu tinggal di lembah Yordan, itu keputusan Lot karena dia melihat dengan mata. Padahal firman Tuhan bilang manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati gitu kan. Ya, nah Lot tidak mengerti hal ini. Padahal Tuhan sudah kasih pelajaran bagi dia. Keputusan dia tinggal di lembah Yordan sebelum Tuhan tunggang balikan Sodom Gomora membuat dia jadi tawanan Kedorlaomer dan sekutunya. Tapi itu tidak membuat Lot menyadari diri dan mengevaluasi diri, tidak. Akhirnya puncaknya Tuhan tunggang balikan Sodom Gomora, Lot bangkrut. Tetapi kesalahan Lot yang fatal secara jelas kita bisa lihat ketika malaikat perintahkan atau instruksikan ya kepada Lot, kamu lari ke gunung, evakuasi dirimu bersama keluargamu ke gunung. Dan malaikat bilang bahwasanya aku tidak bisa berbuat apa-apa ya mengenai kerajaan yang akan dihukumin di lembah Yordan ini, Sodom Gomora dan ya daerah sekitarnya sebelum kamu sampai di sana. Tapi Lot berkata bahwa jangan Tuhan, kalau aku harus ke gunung, aku mau mati. Tuhan bilang ke gunung mau selamat, Lot bilang mau mati. Lot walaupun hidup benar, tapi Lot adalah orang yang tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dengan firman Tuhan. Lot merubah agenda Tuhan dengan berkata Soar aja yang dekat. Justru ketika dia pergi ke Soar, istrinya meninggal. Karena pemikiran logisnya adalah kalau dia ke gunung, ya kan jauh. Nah, ketika dia menyeberang gunung, tunggang balikan Sodom Gomora, istrinya balik, mungkin sotapele di gunung. Ketutup gunung. Dan mungkin di sebelah gunung ada komunitas yang Tuhan persiapkan untuk dimana Lot bisa berkarya kembali. Tapi karena dia pergi ke Soar, dekat. Yang kedua, sampai di Soar. Orang Soar tidak memberikan dia rumah, karena memang orang Soar jahat. Soar adalah kota yang memang ditentukan juga oleh Tuhan untuk dimusnahkan karena kebejatan. Buktinya ketika Lot sampai di Soar, orang Soar tidak menyambut dia sebagai pahlawan. Akhirnya tinggal di gua. Itulah alasan mengapa anak-anaknya berpikir, kalau di gua siapa yang mau suka? Bagaimana melanjutkan keturunan dari papa? Ya bikin rekayasa, bikin rencana, kasih mabuk papa dan tidur. Nah, Bapak Ibu, ini jelas saya kira bahwasanya memang pemikiran orang bahwa Tuhan adalah penentu kesuksesan. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 juga firman Tuhan bilang begini, jangan sesat,
Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu pula yang dituainya. Bahwa setiap orang menerima sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contoh sederhana spesimen. Ada orang berkata, Pak, kenapa ya saya sudah rajin di gereja, saya sudah melayani Tuhan, tapi hidup miskin gitu kan. Sedangkan ada tetangga gitu, ada orang-orang di sekitar yang hidup tanpa Tuhan. Apa ya, kalau bilang ibadah, pelayanan, hendak lah Pak. Tapi hidup kelihatan diberkati. Saya mau berkata bahwasanya, walaupun kita hidup, ya kelihatan hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita ibadah, melayani. Tapi kalau kita tidak hidup firman-Nya, di dalam Alkitab ada dua hal yang mungkin orang bisa kembangkan jadi 3-4 terserah. Tapi bagi saya ada dua hal yang membuat orang itu bisa kaya. Yang pertama, Alkitab bilang bahwasanya rajin aja. Karena di dalam Amsal pasal yang ke-6 berkata bahwasanya orang malas itu belajar kepada semut. Dan dia bilang upah dari kemalasan datanglah kemiskinan. Nah, artinya kalau kita menabur dalam kemalasan, ya pandangan Alkitab, hasilnya miskin. Ya jangan salahkan Tuhan kalau walaupun kita rajin ke gereja tapi kita malas. Terus kita mau jadi kaya, tidak bisa. Yang kedua, untuk menjadi kaya kita perlu bisa mengelola. Barang siapa setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Akan begitu. Ya, justru lebih bagus orang yang ini dalam tanda kutip, orang yang tidak tahu Tuhan tetapi hidup menurut nilai atau apa yang Tuhan firman, daripada orang yang tahu Tuhan, gitu kan? Makanya firman Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, surga itu bukan bicara soal nanti, gitu kan? Nah, surga itu juga kan kita bisa alami melalui damai sejahtera dari dua kata, damai dan sejahtera, yang digabungkan, itu kan damai jaminan kondisi hati, sejahtera jaminan kondisi perekonomian kita, kan begitu kan? Ya, kalau dalam istilah orang Manado, damai di hati, sejahtera di pepuji, ya kan begitulah ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keterlibatan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan sebenarnya itu ruang lingkupnya adalah bukan hanya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup ini, tapi bagaimana kita mengikuti ritmenya Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti instruksinya Tuhan. Sama seperti kalau kita dapati ya, di dalam cerita Alkitab Yusuf, ya Alkitab bilang tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Kenyataan hidup Yusuf bahwa Yusuf punya alasan untuk kecewa. 2 kali Tuhan perlihatkan dia dalam penglihatan ilahi gitu kan, bahwa dia mau jadi pemimpin. Kenyataan dia jadi budak plus jadi narapidana. Tapi Yusuf tidak kecewa. Yusuf masih manis sikapnya, masih hidup dalam kebenaran. Ditawarkan oleh istri Potifar gitu kan, istri pejabat, bahwasanya untuk melakukan penyimpangan di hadapan Tuhan, dia tidak mau. Dia tetap menjaga hidupnya, berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya penyertaan Tuhan membuat dia selalu berhasil. Bahkan ketika dia difitnah masuk penjara, dia tetap berhasil. Bahkan kalau mau dibilang jejak Yusuf tidak ada yang mengalami sampai hari. Tidak ada orang yang pergi ke satu negara superpower atau negara maju, di sana dia jadi taruhlah TKI, tenaga kerja Indonesia, dan tiba-tiba tidak usah masuk penjara atau melakukan kriminal, ya dari TKI tiba-tiba dia jadi pejabat di negara itu, kan tidak ada. Gitu kan. Indonesia aja kalau Anda mau kerja harus ada SKCK. Itu surat kelakuan baik bahwa Anda tidak cacat hukum, cacat moral dan sebagainya. Oke, terus Daud. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14, Daud selalu berhasil kata Alkitab di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kita tahu bagaimana Daud mengalami ketidakadilan di dalam keluarga. Sementara kakak-kakaknya enak di rumah menikmati fasilitas, Daud di padang. Cuma mengembalakan 1-2 ekor kambing domba, tetapi beresiko. Siang kepanasan, malam kedinginan, dan tiap hari harus mempertaruhkan nyawanya berhadapan dengan binatang buas untuk mempertahankan binatang gembalanya, kan? Ini luar biasa. Tapi justru kesempatan itu dipergunakan Daud untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan kesempatan itu justru ketika Daud merelakan dirinya, justru kesempatan itu menjadikan dia pahlawan. Buktinya ketika Goliat tampil, kakak-kakaknya takut, Saul juga takut. Hanya Daud yang berani.
tanpa melihat Goliat tingginya seberapa tinggi, pengalamannya seberapa banyak, tidak pusing. Ya, pengalaman bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya membuat Tuhan bertindak untuk membuat terobosan atau mewujud nyatakan janjinya kepada kita? Karena dia berjanji membawa kita naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Nah, kalau kita melihat landasannya di dalam Ulangan 28 itu ayat 1 bilang, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Akan begitu. Nah, bagaimana cara membuat Tuhan bertindak untuk melakukan apa yang dijanjikan kepada kita? Yang pertama, Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak untuk semua orang. Dia katakan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Apakah semua orang Kristen mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Ya, Anda sendiri yang tentunya bisa menjawabnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi, hal yang pertama yang membuat Tuhan bisa bergerak bersama kita, belajar mengasihi Tuhan. Melalui apa? Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi, yang kedua adalah belajar menyerahkan hidup kita dan percaya. Nah, iman itu kan merupakan sebuah pintu masuk untuk menuju pada perkenanan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Kekristenan kan bukan hanya teori, bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang membawa kita terus berjalan bersama Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan, Dia nyata dalam penyertaannya, Dia nyata dalam semua perbuatannya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, artinya kalau kita berjalan dengan Tuhan, gitu kan, apalagi membuat Tuhan berpihak dengan kita, ya jelas Roma pasal 8:31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya rasa 2 poin tadi. Bagaimana membuat Tuhan berpihak dengan kita? Mengasihi Tuhan melalui ketaatan. Yang kedua, serahkan hidup sama Tuhan, percaya, berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau. Maka kita akan melihat pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kita akan melihat kita yang tadinya di bawah Tuhan mulai angkat naik. Kita akan melihat ada banyak kemustahilan. Ya, walaupun hari ini ada banyak orang yang sudah tidak lagi percaya Tuhan melakukan kemustahilan. Ya, tapi kan itu urusan mereka. Ya, saya mau mengajak bahwa firman Tuhan mengajak kita sekalian, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan di dalam Yakobus pasal 1 16-17, pemberian yang baik datang dari atas, gitu kan, dari Dia Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukarannya. Dia masih melakukan hal yang ajaib sampai hari ini. Dan saya percaya itu berlaku buat kita sekalian ketika kita hidup dalam kebenaran. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mengalami bagaimana berjalan bersama Tuhan akan buat kita melihat hal-hal baru dan naik bersama Dia. Karena posisi kita bukan di bawah, tapi di atas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami bersyukur buat anugerah. Aku berdoa supaya setiap kami boleh memahami kebenaran ini dan hidup di dalamnya, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya menghadirkan Tuhan dalam hidup, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Agendanya Tuhan kami hidupi. Dan kami melihat bagaimana kemustahilan itu Tuhan kerjakan menurut apa yang Tuhan tetapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Shalom, bersama Masiah.